Setiap janjimu Tuhan kan selalu ku renungkan di siang dan malam. Saat badai menerjang, seribu musuh menghadang, jiwaku tetap tenang, takkan tergoyahkan. Firman-Mu yang ku pegang, tak sedetik pun kan ku lepaskan. Karena di sana ku temukan kekuatan iman. Tak akan ku ragukan setiap janji-Mu Tuhan, kan selalu ku renungkan di siang dan malam. Saat badai menerjang, seribu musuh menghadang, jiwaku tetap tenang, takkan tergoyahkan. Firman-Mu yang ku pegang, tak sedetik pun kan ku lepaskan. Karena di sana ku temukan kekuatan iman. Hey, saat badai menerjang, seribu musuh menghadang, jiwaku tetap tenang, takkan tergoyahkan. Firman-Mu yang ku pegang, tak sedetik pun kan ku lepaskan. Karena di sana ku temukan kekuatan iman. Karena di sana ku temukan kekuatan iman. Saudara, sebuah lagu yang mengantarkan kita pada kebenaran firman Tuhan, bahwa di dalam kebenaran firman ada kekuatan iman. Orang-orang yang membaca, meneliti, menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan pasti akan ada kekuatan iman. Karena vitamin bagi iman kita adalah firman Tuhan. Dari mana datangnya iman? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka orang-orang yang rajin mendengar firman, rajin menerapkan kebenaran firman, pasti akan diganjar dengan kekuatan iman. Amin, saudaraku. Pagi hari ini saya mengajak saudara merenungkan satu ayat yang kalau Anda bisa menerapkan kebenaran ayat ini dalam kehidupan Anda sehari-hari, maka tiada hari tanpa keajaiban di dalam kehidupan saudara. Karena apa, saudara? Out of His fullness, dari kepenuhan Kristus, Anda berhak menerima kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Itulah sebabnya, saudara-saudara, orang-orang yang memposisikan dirinya hidup dalam kasih karunia ilahi pasti akan diberkati dengan damai sejahtera. Maka Rasul Paulus dalam setiap suratnya mengatakan, kiranya kasih karunia Allah dan damai sejahtera Allah akan menyertai kita. Saudara-saudara, saya percaya 100% kebenaran firman Allah. Saya tidak pernah meragukan kebenaran firman Allah karena saya sudah mempraktekkan. Saya sudah menjalankan, saya sudah menerapkan, saya sudah menghidupi kebenaran firman Tuhan.
Maka Anda semuanya yang memutuskan untuk hidup di dalam kebenaran firman, hidupmu akan menjadi luar biasa karena firman Tuhan itu bagikan lensa kacamata. Ketika semua yang terjadi dalam kehidupan kita, kita terawang, kita terjemahkan, kita lihat dengan cara pandang kebenaran ilahi, maka kita akan menafsirkan setiap kenyataan dengan cara berpikir ilahi yang akan mendatangkan damai sejahtera. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya mau mengajak Anda semuanya untuk merenungkan, menghidupi, menerapkan, menjadikan ayat ini menjadi kebenaran dalam hidup saudara. Seperti yang saya katakan tadi, hidupmu hanya ditentukan oleh perkataannya. Kualitas hidup kita ditentukan oleh keyakinan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, jangan lupa siapkan catatan, siapkan Alkitab Anda. Kalau perlu, bagikan video ini kepada kelompok sel Anda, anak buah Anda, jemaat Anda, sehingga kita semua akan diberkati. Kebenaran yang akan kita bahas hari ini sangat penting, yaitu apa? Berpikir kemungkinan. Berpikir kemungkinan. Apa itu artinya? Saudara-saudara, orang-orang yang mengalami keajaiban dalam hidupnya adalah orang-orang yang membiasakan pola pikirnya seperti pola pikir ilahi. Saudara-saudara, mari kita akan melihat ayat ini yang akan menjadi ayat diskusi kita pada pagi hari ini. Ayat ini terambil dari kitab Lukas pasal 1 yang bunyinya seperti ini. Sebab untuk Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu Maria berkata, saya ini hamba Tuhan. Biarlah terjadi pada saya seperti yang engkau katakan. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan Maria. Saudara, kalau saudara tahu konteks dari ayat ini adalah malaikat Jibril mendatangi perawan Maria, mengucapkan sebuah pesan dari surga. Maria, kamu akan mengandung. Dan kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan kau akan menamakan dia Yesus. Reaksi pertama yang Maria ucapkan sebagai seorang gadis yang lugu yang tidak tahu apa-apa, langsung mengatakan, bagaimana mungkin? Aku ini belum bersuami. Saudara-saudara, kalimat itu adalah kalimat wajar yang akan diucapkan siapa saja ketika Allah datang dalam kehidupan saudara dan Allah mengatakan, kamu akan melakukan hal yang besar. Kamu akan dipakai Tuhan untuk melakukan yang besar. Kamu akan menerima mujizat yang besar. Sebagian besar kita akan mengatakan, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin yang datang dari otak kita itulah yang menjadi penghalang Allah melakukan keajaiban dalam hidup saudara. Jadi saya berani mengatakan saudara-saudara, penghalang terbesar untuk Allah melakukan mujizat dalam hidup saudara bukan setan, bukan iblis, bukan demit. Yang menjadi penghalang terbesar buat Allah untuk melakukan keajaiban untuk saudara atau melalui saudara adalah cara berpikir saudara. Itulah sebabnya berpikir kemungkinan adalah cara berpikir yang paling baik untuk kita nanti hidup di dalam keajaiban. Karena semua keajaiban dimulai dari pikiran. Amin. Saya bisa menceritakan panjang lebar mujizat-mujizat di dalam Alkitab maupun dalam kehidupan saya yang semua dimulai dari pikiran. Tapi sebelumnya mari kita akan melihat apa yang dialami oleh Maria. Saudara-saudara, Maria mewakili kita semua sebagai manusia biasa yang ketika mendengarkan kabar Allah akan melakukan sesuatu yang besar, kamu akan menjadi saluran berkat, Tuhan bisa melakukan yang tidak mungkin. Maria mengatakan, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Nah, saudara-saudara, saya mau saudara jujur pada hari ini. Adakah bagaimana mungkin dalam hidup saudara? Coba tolong dicek, kalau perlu ditulis. Daftarkan bagaimana mungkin yang selama ini mengganggu
pikiran saudara yang membuat saudara tidak bisa tidur, yang membuat saudara resah, galau, cemas, yang membuat akhirnya Anda stres. Kemungkinan karena di otak saudara ada, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin saya bisa makan dan menyekolahkan anak-anak saya? Suami saya baru kena PHK gara-gara COVID-19 ini. Bagaimana mungkin pelayanan saya bisa berhasil? Saya ini sedang menghadapi kesulitan, saya sakit dan saya tidak bisa berjalan. Bagaimana mungkin pernikahan saya bisa dipulihkan? Suami saya sudah minggat dengan wanita yang lain dan sudah 10 tahun tidak pulang. Bagaimana mungkin saya bisa dipakai oleh Tuhan? Saya tidak pernah sekolah Alkitab. Bagaimana mungkin? Oh, saudara-saudara, kalau saya minta saudara jujur sekarang ini, tolong tuliskan berapa banyak bagaimana mungkin dan sampaikan di sini. Mungkin ada sesuatu yang membuat saudara ragu, galau, cemas selama ini karena bagaimana mungkin tiap malam pikiran saudara walaupun mata terpejam di atas tempat tidur, tapi pikiran saudara ngelantur kemana-mana, galau oleh karena aduh bagaimana mungkin saya bisa menikah. Saya sudah umur 39 tahun belum ada yang masuk minta. Ya kan? Bagaimana mungkin saya bisa beli rumah? Gaji untuk makan aja kurang. Bagaimana mungkin saya bisa menjabarkan kepada Anda semuanya? Saya dulu juga pernah punya bagaimana mungkin. Bagaimana mungkin saya bisa sekolah sampai SMA? Bapak saya minggat ke Sumatera. Ibu saya menikah lagi dengan pria anak 3. Bagaimana mungkin saya bisa kuliah sekolah Alkitab? Saya tidak punya sponsor. Bagaimana mungkin saya bisa menikah dengan wanita yang cantik? Bagaimana mungkin saya bisa... saudara-saudara, semua bagaimana mungkin sudah terjawab. Karena apa? Karena ternyata ada banyak bagaimana mungkin yang mungkin bagi Tuhan. Maka cara yang harus Anda lakukan adalah tolong bawalah bagaimana mungkin Anda kepada Tuhan. Bawa setiap kecemasan, kekhawatiran, segala pertanyaan kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa melakukan. Mari kita melihat kembali kepada kisahnya Maria. Saudara-saudara, kalau Maria kesana kemari hanya nyanyi, oh bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Maria tidak akan dipakai oleh Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Maria adalah Maria mendengar kebenaran ini dan mentransferkan pola pikirnya dari pola pikir manusiawi kepada pola pikir ilahi. Dengar baik-baik kata Maria setelah dia mendengarkan kalimat ini. Sebab untuk Allah tidak ada yang mustahil. Lalu Maria berkata, apa kata Maria? Saya ini hamba Tuhan. Saya ini hamba Tuhan. Biarlah terjadi pada saya seperti yang engkau katakan. Lalu malaikat pergi meninggalkan Maria. Dan di dalam Injil Lukas pasal 2, saudara akan melihat Maria menyanyi dengan gembira. Dia tidak galau, tidak nyanyi, mungkinkah? Atau, oh tak mungkin, tak mungkin. Itu bukan nyanyian Maria. Maria menyanyi sebagai sebuah nyanyian nubuatan dan ucapan syukur. Karena apa yang dikatakan oleh malaikat akan terjadi dalam hidupnya. Jadi pertama, daftarkan bagaimana mungkin dalam hidup saudara. Yang kedua, dengarkanlah firman Tuhan. Setelah itu yakinilah kebenaran firman itu. Dan pola pikir Anda disesuaikan dengan apa kata firman. Amin. Itulah sebabnya Maria pada akhirnya mengalami keajaiban. Dia menyaksikan keajaiban. Dan nanti saudara akan melihat bagaimana Maria meresponi setiap kesulitan yang dihadapinya. Dan meyakini apa yang pernah dialaminya menjadi landasan untuk dia menyelesaikan bagaimana mungkin yang lain. Tapi sebelum itu saudara-saudara, kalau Anda ingin mengalami keajaiban, maka yang pertama adalah fakta harus dihadapi. Realita dalam hidup ini ada banyak yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Saudara-saudara, Anda harus menyadari, Anda harus menghadapi, Anda harus menatap semua yang tidak mungkin yang kita hadapi. Kita semua punya.
Apalagi di tengah-tengah pandemik 19 ini yang membuat kita ada banyak tidak mungkin, bagaimana mungkin, rasanya bagaimana nanti masa depan, bagaimana jika, bagaimana, ada banyak bagaimana sekarang ini, saudara-saudara. Saya tahu saudara pasti punya bagaimana nanti jika. Bagaimana nanti kalau COVID ini tidak selesai-selesai, kemudian usaha saya bangkrut. Bagaimana jika COVID tidak selesai, kemudian pelayanan saya berhenti. Bagaimana nanti kalau suami saya tidak mendapatkan pekerjaan lagi. Bagaimana hari ini saja saya sudah mendapatkan 7 SMS yang mengatakan, Pak, saya sudah 7 bulan tidak bekerja. Pak, saya sudah 4 bulan tidak bisa bayar kos. Pak, saya sudah tidak bisa membayar susu untuk anak-anak saya. Saudara-saudara, ada banyak hal. Bagaimana mungkin yang terjadi dalam kehidupan kita? Saya mau mengajak saudara-saudara, pagi hari ini, mari kita mempercayai kebenaran firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika saudara menyadari kebenaran ini, saudara meyakini kebenaran ini, saya akan melihat Anda akan mengalami keajaiban di dalam hidup saudara. Seperti Maria. Saudara-saudara, Maria pada akhirnya melihat apa yang dia katakan menjadi kenyataan. Dia mengatakan ini, saya ini hamba Tuhan. Biarlah terjadi pada saya seperti yang engkau katakan. Bukan orang katakan, bukan saya katakan, bukan iblis katakan, engkau katakan. Saudara-saudara, katakan kepada dirimu sendiri. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah seperti apa yang firman katakan dalam kehidupan saya. Oh, saudara-saudara, ketika saudara mengalami kebenaran demi kebenaran, ketika setiap firman menjadi kenyataan dalam kehidupan saudara, iman saudara akan mengalami keajaiban. Anda akan dibawa dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Saudara-saudara, saya tidak segan-segan menceritakan kembali orang-orang yang terbiasa melatih pikirannya, menyelaraskan otak dan pola pikirnya seperti pola pikir ilahi, pola pikir surgawi, kebenaran firman. Saudara akan mengalami kebenaran dalam hidup saudara. Saya mau menyaksikan ini, saudara-saudara. Hari-hari ini, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya menyaksikan banyak keajaiban terjadi di dalam hidup saya, di dalam pelayanan saya. Ini contoh yang sangat sederhana saja. Saya sudah lama sekali, mungkin sudah setahun ini, punya kerinduan untuk beli mobil barang yang bisa mengangkut barang. Karena kami kemana-mana membagi sembako untuk para hamba Tuhan, berbagi sembako untuk orang-orang yang sedang mengalami kekurangan karena COVID-19 ini. Dan beberapa kali kami sewa mobil pickup untuk mengangkut sembako bagi dengan 500 orang, 300 orang. Saya punya kerinduan, pengen punya mobil pickup atau mobil pengangkut barang. Saudara-saudara, dengan cara yang luar biasa, saya melihat ada seorang anak Tuhan yang digerakkan untuk membelikan mobil ini yang harganya lebih dari 160 juta. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Beberapa bulan yang lalu ketika Departemen Sosial Denpasar mengajak kami untuk melihat saudara-saudara yang kena PHK, tidak ada makan, tidak ada sembako, kami belajar untuk berbagi dengan apa yang kami ada. Kami tidak hidup dalam kelimpahan, tapi kami belajar untuk berbagi dengan apa yang ada. Setelah kami berbagi dengan mereka-mereka yang sangat membutuhkan, masuk dari gang ke gang, lorong-lorong kecil, saya berdoa, Tuhan, ternyata masih banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jauh di lubuk hati saya berdoa, kalau kita bisa berbagi lebih lagi, maka Tuhan akan melakukan yang luar biasa. Saudara-saudara, sebulan yang lalu kami diberkati. Saya ditelepon oleh Ibu Restu dari staf Kemensos Jakarta mengatakan, Pak Paulus dari Kementerian Sosial mau membagikan 1000 paket sembako melalui Yayasan Mercy Indonesia. Waktu saya mendengar itu, saya mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara, saya mengalaminya, saya mempercayainya, dan saya menerapkannya, saya menyaksikannya, iman saya bertumbuh. Jadi saya kembali kepada Maria.
pengalaman Maria mendengarkan kalimat dari malaikat yang mengatakan, Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, menjadi pengalaman iman yang tidak pernah dia lupakan. Maka pada waktu Maria dengan Yesus ada di dalam sebuah perjamuan perkawinan di Kana dan mereka kekurangan air anggur, Maria memanggil pelayan-pelayan dan Maria berbicara kepada Yesus, mereka kekurangan air anggur, tolonglah mereka. Yesus bilang, waktuku belum tiba. Udah, Yesus pada akhirnya mau melakukannya. Kenapa Maria datang kepada Yesus? Karena dia tahu bagi Yesus tidak ada yang mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil, karena dia sudah mengalaminya. Saudara-saudara, pengalaman iman saudara itu sangat berharga. Itulah sebabnya alangkah indahnya kalau hidup Anda itu dibawa dari iman ke iman, dari pengalaman iman ke pengalaman iman, yang membuat Anda pada akhirnya akan menjadi orang-orang yang bertumbuh dengan luar biasa. Mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami pengalaman iman? Karena pengalaman iman yang Anda alami hari ini bisa menjadi modal untuk engkau menghadapi kesulitan hari esok. Saudara-saudara, saya yakin sekali ketika kita diizinkan oleh Tuhan menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, di balik setiap tantangan yang Tuhan izinkan, ada sebuah pembelajaran yang akan Allah berikan kepada kita. Maka jangan takut menghadapi bagaimana mungkin dalam hidup saudara. Haleluya. Oh, saudara-saudara, saya mau menceritakan kembali. Ada seorang wanita di Enid City di Oklahoma, Amerika, yang pernah bersaksi bagaimana selama beberapa tahun dia menantikan supaya suaminya berubah. Namanya Carol. Carol adalah seorang wanita yang punya iman luar biasa. Karena apa? Dia ditinggal selingkuh suaminya 4 kali. Bukan hanya itu, setelah ditinggal selingkuh 4 kali, dia diceraikan oleh suaminya. Hidup susah dengan 2 anak. Dia tidak menyerah dengan keadaan. Dia mencoba menaklukkan pola pikirnya yang mungkin, aduh bagaimana nanti. Daripada dia memikirkan bagaimana nanti, bagaimana mungkin, dia mempercayai kebenaran firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Doanya apa? Tuhan, kembalikan suamiku. Dia sudah diceraikan ini. Tuhan, aku berdoa supaya suamiku bertobat dan kembali ke pangkuanku. Saudara-saudara, setelah 2 tahun Carol berdoa, berharap, mempercayai keajaiban, suaminya Kyle William pada akhirnya datang kepadanya, meminta ampun, meminta maaf, dan mencoba untuk melamarnya kembali. Maukah engkau menikah lagi dengan aku? Oh, saudara-saudara, Carol adalah contoh wanita yang tidak menyerah dengan keadaan, bisa menaklukkan bagaimana mungkin yang muncul dalam pikirannya, dan pada akhirnya dia mengalami keajaiban. 2 tahun yang lalu saya datang ke tempatnya dan mereka hidup berbahagia, usahanya diberkati, 34 pom bensin, 40 klinik. Saudara-saudara, punya perusahaan-perusahaan yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi pada pagi hari ini saya mau mengajak Anda, kalau saudara jujur, ada bagaimana mungkin dalam hidup saudara, mari kita menyelaraskan pola pikir kita dengan pola pikir ilahi. Sebab untuk Allah tidak ada yang mustahil. Dan coba hidupi ayat ini, nyanyikan ayat ini. Tiada mustahil bagi dia, tiada mustahil bagi dia. Nyanyikan lagu ini, saudara-saudara. Hidupi kebenaran ini, ucapkan kata-kata ini, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan Anda akan menyaksikan keajaiban demi keajaiban dalam hidup Anda. Kalau tidak percaya, praktekkan. Lakukan, karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Amin, saudara-saudaraku. Saya tidak tahu situasi saudara hari ini, tetapi kalau sementara saudara sedang mendengarkan firman ini, saudara
mengatakan, benar Pak, saya sedang mengimani supaya COVID-19 segera berlalu dan saya bisa kembali kerja dengan normal. Saya sedang mengimani supaya Tuhan melakukan keajaiban untuk anakku. Saya sedang berdoa supaya pernikahanku dipulihkan. Saya sedang menantikan jawaban doa supaya Tuhan menyembuhkan. Saudara-saudara, semua bisa terjadi. Selaraskan pikiran Anda dengan pikiran ilahi. Dan kalau saudara adalah orangnya yang mengatakan, Pak, saya perlu jamahan Tuhan. Pak, saya perlu mujizat, saya perlu pertolongan, saya perlu pemulihan, saya perlu apa yang tidak mungkin bagi pikiran saya, mungkin bagi Tuhan terjadi dalam hidup saya. Kalau saudara adalah orangnya, saya mau berdoa buat saudara. Tumpang tanganmu di dada dan kita akan berdoa, saudara. Kita akan berdoa supaya Tuhan melakukan keajaiban dalam kehidupan saudara. Amin. Kalau saudara adalah orangnya, saya mau mengajak saudara berdoa. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita izinkan Tuhan melawat kita. Imani doa saudara. Ucapkan kata-kata iman di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, aku percaya kebenaran firman-Mu. Ajari aku untuk menyelaraskan pikiranku dengan pikiran-Mu, supaya aku mempercayai setiap kebenaran firman dan menyerahkan setiap kegalauan dalam hatiku kepadamu. Aku percaya Engkau yang pernah mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku, karena Engkau peduli dengan hidup kami. Aku percaya kepada apa yang pernah Engkau ucapkan, bahwa Engkau sanggup mengerjakan, melakukan yang tidak mungkin bagi manusia. Aku percaya kebenaran firman-Mu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapa, sembuhkan, pulihkan, jamah hidup kami, kuatkan, baharui cara berpikir kami, dan biarlah keajaiban terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, saya berdoa pagi hari ini Tuhan menjamah saudara, Tuhan memulihkan saudara. Dan saya sudah melihat ada saudara-saudara yang bergabung pada pagi hari ini. Saya berterima kasih Anda sudah bergabung, dan saya hanya mau mengatakan jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Kalau saudara diberkati, kalau saudara dijamah oleh Tuhan setelah didoakan, jangan lupa bagikan pengalaman iman. Karena pengalaman iman saudara bisa menguatkan iman orang lain. Siapa tahu pengalaman iman saudara akan juga menjadi pengalaman iman bagi teman-teman Anda. Maka bagikan video ini kepada mereka. Amin, saudara-saudara. Saya senang sekali pada hari ini ada banyak yang bergabung dari Jepang, dari Taiwan, dari Singapura, dari Sarawak, dari Malaysia, saudara, dari Timur, dari bahkan dari Sumatera banyak. Salam untuk semua saudara yang ada di Sumatera, di Jakarta, di Papua yang sudah bergabung. Saya rindu agar kebenaran firman ini menjadi berkat bagi Anda semuanya. Saudara-saudara, nanti di akhir acara ini saya mau berdoa secara khusus buat Anda yang sakit. Tetapi sebelumnya, kalau Anda pada hari ini barangkali diberkati, dijamah oleh Tuhan melalui program ini, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Dan saya mau memberikan kabar baik, yaitu bahwa Making Life Better itu sudah punya aplikasi sendiri. Jadi saudara bisa mendownload aplikasi Making Life Better di HP Anda. Dan ketika Anda diberkati dengan aplikasi Making Life Better, jangan lupa bagikan aplikasi ini juga ke teman-teman saudara. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang selama ini telah menopang program-program kami, berbagi sembako dengan 1.500 hamba Tuhan. Saya salut, saya menghargai uluran tangan Bapak, Ibu. Saya bersyukur karena melalui dukungan, donasi, dan doa Bapak Ibu kami sudah bisa berbagi sembako dengan lebih dari 1.500 orang. Dan bahkan dalam minggu depan ini kami akan berbagi sembako dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di kota Negara di Bali bagian barat, saudara-saudara. Dan juga pembagian sembako di tempat-tempat yang lain. Tuhan memberkati saudara. Saya menyaksikan ada beberapa saudara-saudara yang baru bergabung. Saya menyalami Bapak Ibu yang baru bergabung. Kiranya kebenaran firman pada hari ini menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Dan saya senang sekali oleh karena saudara-saudara yang bergabung adalah saudara-saudara yang selama ini sudah banyak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baik lewat radio
maupun lewat aplikasi, maupun lewat live streaming. Saya bersyukur karena Making Life Better sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudara-saudara. Satu lagu yang akan hadir untuk Anda semuanya, dan lagu ini nanti sudah dijadikan album. Lagu ini sudah menjadi album. Saudara akan bisa memiliki album daripada lagu ini. Dan seperti saya katakan di akhir acara ini, saya akan mendoakan saudara-saudara yang sakit. Jadi kalau ada tetangga, teman, siapapun yang sakit, kasih tahu mereka untuk bergabung segera. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara yang membutuhkan mujizat kesembuhan setelah lagu ini. Amin. Tuhan memberkati. Tak pernah engkau meninggalkanku di saat badai menerpa hidupku. Tak sedetik pun kau melupakanku. Waktu ku sesat, ku jauh darimu. Engkau Bapakku yang setia, janjimu selalu beserta hatiku. Terus percaya sepanjang usia. Anugerahmu selalu baru, tersedia sepanjang waktu. Sedetik pun tak ku ragu akan firman-Mu. Engkau meninggalkanku di saat badai menerpa hidupku. Tak sedetik pun kau melupakanku. Waktu ku sesat dan ku jauh darimu. Bapa yang setia, beserta hatiku. Terus percaya sepanjang usia. Anugerahmu selalu baru, tersedia di sepanjang waktu. Sedetik pun tak ku ragu akan firman-Mu. Firman-Mu. Engkau Bapakku yang setia, janjimu selalu beserta